adik-adik untuk membuka kameranya. Masih ada Zindan, Zuhair, dan Zangki. Masya Allah. Fatia, Syakira. Nah, ada ini untuk Ifah, atas nama Ifah, siapa ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi. Assalamualaikum. Iya, baik adik-adik semua, sebelum kita masuknya belajar ya, belajar saja ya. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman Pagi ini kita Tarhib Ramadan dengan tema keutamaan ibadah Ramadan gitu ya. Ramadan di sini yaitu lebih ke puasanya gitu ya, ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, tinggal beberapa hari lagi. Semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan, kita diberikan kesehatan, panjang umur gitu ya. Baik, izin share screen terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat di layar adik-adik semua? Belum. Sudah. Nah, baik. Pagi ini Kakak Irna akan sharing bersama adik-adik mengenai keutamaan ibadah Ramadan. Di sini lebih spesifiknya sih tentang ibadah puasa, keutamaan ibadah puasa. Jadi ada beberapa keutamaan yang akan disampaikan pada pagi ini. Baik, yang pertama keutamaan ibadah puasa. Puasa adalah jalan meraih takwa. Nah, jadi yang pertama, puasa ini adalah jalan meraih takwa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Allah menyeru kepada umatnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, jadi dengan berpuasa ini, Ada izin ke toilet. silahkan. Jadi kalau untuk izin silahkan di room chat saja ya. Jadi puasa ini merupakan salah satu jalan kita meraih takwa. Takwa itu apa? Ada yang masih ingat? Takwa itu apa? Menjauhi segala larangan dan menjalankan perintahnya. Iya, Masya Allah. Terima kasih Azhar. Ya, jadi dengan berpuasa kita meraih jalan meraih takwa. Jadi kita berpuasa itu karena kita menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti segala perintah itu perintah yang baik-baik ya. Kalau wajib berarti harus dikerjakan. Ya. Jadi kalau wajib itu harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Apabila sesuatu yang wajib ditinggalkan, kalau dalam puasa itu, misalkan apabila kita batal puasanya, maka wajib mengkodok. Nah itu kalau wajib ya, kecuali sholat. Sholat itu tidak ada kodok. Nah di sini kalau puasa, wajib dikerjakan apabila suatu saat ketika di bulan Ramadan, adik-adik sakit, ya, misalkan sedang safar, ya, dengan jarak tempuh
83 kilometer. Nah, itu adik-adik diperbolehkan untuk tidak puasa. Dah, karena ini kewajiban, maka kita harus mengkodoknya. Jadi, kalau kita berpuasa menjadi salah satu jalan takwa, Masya Allah ya. Dengan berpuasa kita menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan, karena dalam berpuasa itu kita berarti menahan diri, ya, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menjalankan puasa ya yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi keutamaan yang pertama yaitu puasa adalah jalan meraih takwa. Takwa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di Kakak Irna diulang kembali ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi Allah menyeru, hai orang-orang yang beriman. Masya Allah ya. Berarti ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman itu berarti ada takwa gitu ya. Ketika orang yang bertakwa berarti ada iman di dalam hatinya. Begitu ya. Nah, itu salah satu keutamaan yang pertama, puasa adalah jalan meraih takwa. Ya. Yang kedua, kita lanjutkan. Keutamaan yang kedua itu apa ya? Puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Masya Allah ya. Karena ini yang kita inginkan gitu, supaya kita terhindar dari siksa neraka. Dengan puasa kita terhalang dari siksa neraka. Nih di sini ada salah satu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas siyamu junnatun yastajinu bihal abdu minan nar." Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Masya Allah. Jadi perisai itu apa? Pelindung, ya, pelindung diri. Misalkan kalau kita sedang naik motor, berarti apa yang harus digunakan ketika naik motor untuk melindungi diri kita? Berkendara misalkan naik motor. Adik-adik pakai apa? Helm. Nah, itu pakai helm ya. Jadi untuk melindungi kepala kita dari misalkan kecelakaan. Kalau kita menggunakan helm, insya Allah setidaknya bisa melindungi kepala kita gitu dari benturan. Nah, begitupun dengan puasa kita. Puasa merupakan salah satu penghalang kita dari siksa neraka. Siapa yang mau terbebas dari siksa neraka? Aku. Nah, semuanya ya, Kak Irna juga ingin terbebas dari siksa neraka. Maka kita harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Itu wajib bagi yang sudah baligh. Ya. Nah, misalkan Kak, kalau saya kan belum baligh, ya tidak apa-apa. Kerjakan saja, berarti pahala yang didapatkan oleh Ananda, oleh adik-adik semua itu akan menjadi pahala untuk kedua orang tuanya. Ya, bukan berarti misalkan belum usia baligh. Kan saya masih usia 7 tahun, belum wajib kok untuk berpuasa. Ya, memang belum wajib untuk adik-adik berpuasa, tetapi kita sama-sama belajar. Ya, belajar berpuasa supaya nanti terbiasa. Begitu. Jadi jangan dijadikan alasan kan saya belum balik. Jadi nggak usah puasa juga nggak apa-apa. Kalau kita sayang kepada orang tua kita, nah kita berpuasalah. Jadi insya Allah nanti amal kebaikan pahala puasanya adik-adik untuk kedua orang tua kita. Ya, ketika kita belum balik. Nah, kecuali kalau sudah balik itu wajib untuk adik-adik semua. Baik itu laki-laki mau perempuan. Kalau perempuan sudah balik berarti sudah masuk fase haid. Nah, ketika
haid berarti kita wajib menggantinya gitu. Misalkan kalau laki-laki kan tidak ada haid, berarti misalkan ketika sakit, nah itu tetap wajib menggantinya puasa di bulan berikutnya begitu. Nah, jadi puasa ini menjadi pelindung kita dari api neraka, Masya Allah ya. Makanya kita niatkan karena Allah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ingat, puasa itu diniatkannya tidak boleh karena makhluk. Misalkan karena siapa-siapa. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan pahala puasa ini kita akan terlindungi, menjadi pelindung diri kita dari siksa api neraka. Masya Allah. Nah, selanjutnya keutamaan yang berikutnya. Puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Ada yang tahu syafaat? Syafaat? Ada yang tahu? Ada yang tahu syafaat? Enggak. Tangan. Ya, Masya Allah. Syafaat itu pertolongan ya yang akan menolong kita nanti di yaumil kiamah ya. Jadi puasa ini akan bersaksi. Nah, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pula berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Nah, jadi selain Al-Quran, puasa juga akan memberikan pertolongan kepada kita dan akan bersaksi kepada Allah bahwa Pulan dan Pulanah itu selalu mengerjakan puasa Ramadan, ya. Mereka akan menjadikan pertolongan kita yang akan menyelamatkan kita, ya. Jadi menyelamatkan kita dari apa? Dari siksa neraka. Misalkan kita mau masuk neraka, tapi Allah hitung. Dan puasa itu memberikan kesaksian kepada kita dan akan berbicara. Nanti itu puasa itu akan seperti apa ya? Bisa berbicara bahwa Pulanah itu selalu puasa, tidak meninggalkan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Maka Pulanah masuk surga. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran seperti benda mati ya. Kalau di dunia, Al-Quran itu seperti benda mati, tapi nanti di hari kiamat mereka akan bersaksi bahwa Pulana dan Pulan selalu membaca Al-Quran. Nah, karena di bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sahabat yang tidak akan meninggalkan kita. Kenapa tidak akan meninggalkan kita? Karena Al-Quran itu kan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Ya, mereka akan bersaksi bahwa Pulan selalu membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai Al-Quran itu menjadi hanya pajangan, hanya hiasan. Ya, walaupun itu benda mati, tapi nanti akan bersaksi. Ketika kita selalu membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi sahabat kita yang tidak akan mengkhianati. Bahkan akan menolong kita di hari kiamat. Itulah ya, kedua sahabat yang akan menolong kita di hari kiamat, yaitu puasa dan Al-Quran. Jadi karena ini bulan sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, marilah kita tingkatkan lagi interaksi kita bersama Al-Quran. Karena membaca Al-Quran dengan satu ayat aja, bukan satu ayat, satu huruf aja, satu kebaikan. Apalagi
ketika dikerjakan di bulan Ramadan, maka pahalanya berlipat-lipat, berlipat ganda. Begitu, Masya Allah ya. Satu huruf saja, satu kebaikan. Kita mendapatkan satu pahala kebaikan. Apalagi berpuluh-puluh hurufnya. Jadi dalam satu ayat itu kan ada beberapa huruf. Masya Allah ya. Allah hitung satu hurufnya. Masya Allah. Jadi kita perbanyak ya. Perbanyak interaksi kita bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Maka kita tingkatkan tilawahnya, ya, yang biasanya misalkan hanya satu ayat, Ramadan ini kita tingkatkan menjadi 10 ayat. Misalkan yang biasanya setengah halaman, mari kita tingkatkan menjadi satu halaman. Yang biasanya satu halaman, jadi 2 halaman. Begitu terus naik, naik, naik. Ya, jadi kita itu tidak akan rugi ketika kita membaca Al-Quran. Mereka ini yang akan bersaksi kepada Allah. Ya Allah, Fulan dan Fulana selama di dunia selalu membaca Al-Quran, selalu tidak meninggalkan Al-Quran, dan Al-Quran itu tidak akan meninggalkan kita, malah akan menjadi penolong bagi kita. Ya, tidak akan rugi kita bersahabat dengan Al-Quran. Gitu ya adik-adik ya. Jadi puasa ini akan memberikan syafaat ya. Jadi karena puasa dan Al-Quran itu satu kesatuan gitu ya. Al-Quran turunnya di bulan Ramadan, di bulan puasa ya. Puasa ini dikerjakan, puasa fardu ini, puasa wajib ini dikerjakan ketika bulan Ramadan. Nah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit ya tentang puasa dan Al-Quran. Karena ini akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, ketika berhubungan dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui siapa dulu sebelum ke Nabi Muhammad? Jibril. Masya Allah, betul. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Karena apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka akan Allah muliakan. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Malaikat Jibril turunkan lagi kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia. Terus, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Ya, Masya Allah. Jadi, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka akan Allah muliakan. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena Al-Quran. Maksudnya Allah menurunkan Al-Quran wahyu kan, wahyu melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Lalu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Terus Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi Al-Quran menjadi, bukan Al-Quran, afwan. Jadi Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Nah, Masya Allah ya. Semoga kita menjadi ahlul Quran. Ya, karena puasa dan Ramadan itu satu kesatuan, saling berkesinambungan gitu ya. Selama puasa, maka yang ditingkatkan itu tilawahnya. Ya. Jadi kita harus lebih setingkat lebih maju. Kalau memang tidak bisa 2 tingkat, 1 tingkat dulu lah, level 1, level 2, level 3 gitu ya. Bertahap. Kalau memang mampunya 2 halaman, boleh.
Yang tidak boleh itu tidak membaca sama sekali. Jangan lewatkan momen-momen di bulan Ramadan ini. Kita melewatkan misalkan tidak tilawah. Karena kan ada yang beranggapan ketika Ramadan itu tidur aja mendapatkan pahala. Hati-hati. Itu salah. Ya. Jadi selama Ramadan itu kita harus lebih meningkatkan ibadah kita. Karena puasa ini yang akan memberikan syafaat kepada kita dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, itu ya di antara keutamaan yang keberapa ini? Yang ketiga ya, kalau nggak salah. Baik, kita lanjutkan keutamaan berikutnya. Orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Masya Allah ya. Kita ini sebagai umat manusia sama Allah diberikan reward yang banyak sekali ketika kita menjalankan ibadah puasa. Ya, Masya Allah kita selalu mendapatkan reward-reward dari Allah ketika di bulan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu, berarti di dosa 1 tahun kita yang ke belakang akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah ya, kita itu harus bergembira, kita harus senang ketika memasuki bulan Ramadan. Karena di antara keutamaan yang lainnya ternyata bulan Ramadan ini ketika berpuasa kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Barang siapa jadi ini puasanya itu diniatkan karena Allah. Tadi di awal sudah dijelaskan ya, kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Maksudnya jangan mengharap karena asik kalau nanti puasa saya dapat hadiah. Misalkan setelah selesai 30 hari puasa, saya akan mendapatkan hadiah mainan misalkan. Tidak boleh niatnya seperti itu. Kalau misalkan ayah bunda memberikan mainan, itu hanya bonus. Ya. Jadi jangan sampai kita diniatkan puasa kita selama 30 hari supaya mendapatkan hadiah. Ya, ingat berpuasanya itu harus karena iman. Karena iman dan takwa. Tadi nyambung ya, meningkatkan ketakwaan. Kalau orang bertakwa berarti punya iman. Ya, jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala. Ingat siapa yang memberikan pahala kepada kita? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Jangan sampai puasa kita zong. Tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala karena diniatkan supaya dapat sesuatu gitu. Selain kita mengharapkan pahala dari Allah. Jadi jangan sia-sia ya. Misalkan kalau nanti adik-adik mendapatkan hadiah ketika di akhir itu mau bonus. Jangan diniatkan puasa kita hanya karena hore saya puasanya tamat supaya dapat mainan. Nah, itu tidak akan dapat apa-apa. Pokoknya niatkan puasa itu karena Allah, mengharap pahalanya dari Allah. Misalkan jangan mengharapkan pahala dari ayah atau bunda. Misalkan karena siapa gitu. Karena semua makhluk yang ada di dunia ini yang akan diganjar pahala itu oleh Allah. Kita tidak bisa, misalkan kakak Irna, adik-adik pengen supaya baca Al-Qur'annya mau banyak biar ketahuan sama Kak Irna gitu. Nah, itu kan salah gitu ya, niat yang salah. Soalnya kakak Irna tidak bisa akan memberikan pahala kepada adik-adik. Sementara kakak Irna aja masih mengharap pahalanya dari Allah gitu. Jadi jangan sia-sia ya apa yang dikerjakan oleh adik-adik dalam berpuasa. Jadi jangan sia-sia, tetap niatkan karena Allah. Kalau memang nanti adik-adik mendapatkan hadiah, itu mah bonus, alhamdulillah gitu ya. Adik-adik dapat bonus dari ayah bunda. Tetap niatnya harus karena Allah. Jangan karena hadiah yang akan didapatkan.
Begitu ya adik-adik ya. Jadi yang akan memberikan pahala itu bukan makhluk, ya. Yang akan memberikan pahala itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan diampuni dosa-dosanya. Dosa yang bagaimana? Dosa kecil. Ya, dosa kecil yang akan diampuni oleh Allah. Ya, Kak, cuma dosa kecil aja yang diampuni. Iya kan, dosa kecil kalau dikumpulin menjadi banyak ya. Makanya alhamdulillah ketika kita berpuasa, Allah akan menghapus dosa-dosa kita di tahun-tahun yang lalu. Ya, jadi kita bersungguh-sungguhlah ketika melaksanakan puasa, karena dengan kita mengharap pahala dari Allah, kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah juga. Begitu ya adik-adik ya. Nah, itu salah satu keutamaan dari puasa. Baik, kita lanjutkan. Nah, puasa adalah penahan syahwat. Nah, ini mungkin untuk yang sudah balik ya. Wahai pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah atau misalkan sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Dan karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa itu sebagai obat pengekang baginya. Ya, Masya Allah. Jadi dengan puasa kita bisa menahan syahwat kita. Misalkan kalau ini untuk yang sudah balik, laki-laki balik atau perempuan balik gitu ya. Kalau memang belum siap, belum siap untuk menikah, maka berpuasalah. Karena di sini dijelaskan bahwa puasa itu sebagai obat pengekang baginya. Nah, itu puasa adalah penahan syahwat. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini sepertinya keutamaan yang terakhir. Belum, masih ada ya, masih ada, tenang. Puasa, pintu surga Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Nah, ini jaminannya bagi orang yang berpuasa ya. Pintu surga Ar-Rayyan terbuka. Ini khusus yang berpuasa saja. Nah, dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Ya, orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa, tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, mana yang berpuasa? Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya, jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Masya Allah ya. Jadi bagi orang-orang yang berpuasa itu dibukakan pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Tadi dijelaskan hanya orang-orang yang berpuasa saja. Ya. Ketika orang-orang yang sudah berpuasa masuk, maka pintu surga Ar-Rayyan itu ditutup kembali. Berarti yang tidak melaksanakan puasa tidak akan masuk ke surga Ar-Rayyan. Begitu ya. Jadi khusus ini, pintu surga ini namanya pintu surga Ar-Rayyan khusus bagi yang berpuasa. Ya. Mohon maaf, kalau tidak melaksanakan puasa, tidak akan dibukakan. Ya, kita tidak bisa nego. Bukainlah, masak ke malaikat seperti itu ya. Ini tidak bisa nego. Ini hanya khusus orang-orang yang berpuasa. Wah, privilege-nya tinggi banget ya. Dari ketika kita puasa itu dapatnya dibukakan pintu surga Ar-Rayyan. Masya Allah, senang ya. Kita sama Allah dijanjikan ketika orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan pintu surga Ar-Rayyan. Maksudnya bukan pintu surga, kita bisa masuk surga, nama pintunya pintu surga Ar-Rayyan gitu ya. Jadi silahkan masuk orang-orang yang berpuasa. Tapi ingat, puasanya harus karena Allah, tadi sudah dijelaskan ya.
Jadi kita akan masuk ke pintu surga Ar-Rayyan ya. Masya Allah. Jadi mungkin ketika puasa terasanya lemes, lapar, apalagi kalau dihitung-hitung, aduh 1 jam lagi kok lama banget gitu, lemes banget. Ingat, kita harus ingat, janji Allah ketika orang yang berpuasa akan dibukakan pintu surga Ar-Rayyan. Jadi kita harus tahan ya godaan. Misalkan kalau ada adiknya yang belum berpuasa, kita harus kuat ya, jangan tergoda oleh minuman. Maksudnya minum yang dingin-dingin tuh enak banget ya kalau siang-siang. Lihat lihat apa namanya? Kita sedang menuangkan itu apa ya buat yang mencuci itu yang ada ijo-ijonya ya, yang lemon-lemon itu serasa marza, serasa marjan ya. Jadi lihat kayak gitu aja kayak marjan tuh enak banget gitu ya, kayak rasa lemon gitu. Itu tuh pasti tergoda, padahal itu hanya sabun buat cuci piring gitu ya. Jadi suka banyak aja godaannya gitu ketika sedang berpuasa. Ketika melihat apa biasanya kalau eh, lihat gundukan apa gitu yang warna, katanya ketika melihat kecoa aja kayak kurma gitu ya, godaan yang berpuasa itu katanya lihat kecoa aja kayak kurma. Masa kecoa mau dimakan ya gitu. Jadi kita tuh memang karena janji Allah itu pintu surga, surga Ar-Rayyan, maka kita harus kuat segala godaannya ketika berpuasa. Jangan dikit-dikit Bunda lapar. Ya namanya juga kan kita sedang berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Maka kita harus kuat. Ingat janji Allah akan dibukakan pintu surga Ar-Rayyan ya. Jadi Masya Allah, janji Allah itu bagus sekali gitu ya. Jangan sampai kita tergoda dengan hal-hal yang itu mah kalau sudah buka mah minum aja udah kenyang, betul tidak? Minum air putih aja udah berasa dapat apa gitu ya. Iya, makanya kita tuh itu mah hanya hawa nafsu saja gitu ketika siang hari lapar, lemes gitu ya, haus. Ya itu namanya sedang belajar kita menahan diri dari lapar, dahaga, dan hawa nafsu. Karena hadiahnya pintu surga kita surga Ar-Rayyan gitu ya. Tidak kaleng-kaleng hadiah dari Allah itu untuk makhluk yang ada di dunia ini yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya. Baik, kita lanjutkan. Keutamaan yang berikutnya yaitu orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Ya, ada yang sudah tahu ketika waktu apa saja? Ketika berbuka ya. Di sini dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Masya Allah. Selama kita berpuasa, silahkan kita minta doa apa saja. Karena doa-doa orang berpuasa itu mustajab. Ya, terus apalagi pemimpin yang adil dan doa orang yang dizalimi, hadis riwayat Ahmad. Nah, dari 3 ini, orang-orang yang terkabul doanya, termasuk nanti ketika kita puasa ya. Silahkan adik-adik meminta doa apa saja, apalagi ketika doa setelah buka ya, maksudnya ketika kita buka puasa, setelah kita batal gitu ya, silahkan adik-adik berdoa. Oh iya, adik-adik ada yang sudah tahu cara baca doa buka puasa? Nah, kalau nanti Kakak Irna share aja ya doa berbuka puasa sesuai sunnah ya. Insya Allah nanti Kakak Irna sharekan doanya. Tapi kalau untuk berbuka puasa disunahkannya itu membaca basmalah dulu, membaca basmalah ya, lalu minum, lalu berdoa. Doanya zahabad doma'u wa batallatil uruq
wa tabatal ajru insyaallah. Nah, itu salah satu doa berbuka puasa. Nah, itu saja adik-adik keutamaan dari ibadah Ramadan yang di sini lebih spesifik lagi itu ibadah puasa ya. Nah, itu sharing pagi ini semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Sebelum ditutup, kita angkat dulu hand bannernya, kita foto bersama ya. Silahkan adik-adik untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Ya, ini ada Abdullah, ada Raya, ada, iya, ini Ifah siapa ya? Ifah mana Ifah? Raya mana Raya? Zindan, Zangki ada hand bannernya tidak? Belum dibuat. Ya, tidak apa. Zaki ada nggak Zaki? Boleh diangkat ya, diangkat. Semuanya diangkat, duduk yang rapi. Kita foto bersama. Ya udah nggak apa-apa dibuka aja kameranya ya. Yang tidak ada silakan dibuka aja kameranya. Kita foto bersama. Mana Raya, mana? Ya, sebentar ini masih ada yang belum kebuka, ada Raya nih. Raya. Rayanya ada. Ya, baik, tidak apa-apa. Nah, silahkan diangkat hand bannernya. Rayanya mana Raya? Duduk yang rapi, adik-adik semua sambil senyum. Jangan diketutup semua mukanya, sayang. Nah, gitu. Baik. 1, 2, 3. Senyum-senyum. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini ya. Semoga kita disampaikan pada bulan Ramadan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Allahumma bihamdika Jatuh.